Pemirsa, dua bocah laki-laki diduga diterlantarkan orang tuanya di pinggir jalan raya kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Saat ditinggalkan, dua bocah yang masih balita tersebut membawa tas berisi pakaian, popok, serta botol susu. Dua anak laki-laki diduga ditelantarkan orang tuanya di pinggir jalan depan sebuah pabrik di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Keduanya diperkirakan berusia 9 bulan sementara kakaknya usia 3 tahun. Saat ditemukan petugas keamanan, di samping keduanya terdapat tas berisi pakaian, popok, serta botol susu. Menurut saksi mata, kedua balita dibawa dan ditinggalkan di pinggir jalan oleh seorang perempuan yang diduga ibu kandungnya. Perempuan tersebut kemudian bergegas pergi menggunakan ojek online. Warga tuh sempat melihat ada ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu ada. Tiap naik ojek tuh yang naruhnya naik ojek. Itu mah calling sama ojek udah itu mah. Oh gitu. Naruh anak itu mah. Ya karena bapaknya nggak tanggung jawab kan. Setelah mendapat laporan warga, polisi telah mengantongi identitas kedua orang tua bocah malang tersebut. Jadi setelah tim Reskrim melakukan pendalaman, jadi udah ada indikasi terkait dengan inisial dari orang tua tersebut. Jadi pada saat itu keadaan kondisi bayi tersebut alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan saat itu juga sebelum tim dari PPA datang ke sana, ada warga yang sempat merawat. Kedua bocah malang tersebut kemudian dibawa ke unit perlindungan anak Dinas Sosial Kabupaten Serang untuk dirawat sementara waktu. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tidak bernyawa bersama balita kembarnya di dalam kamar rumahnya. Meski ada dugaan bunuh diri, namun polisi masih menunggu hasil otopsi pada jasad korban. Warga jalan antara desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara digemparkan dengan penemuan jasad ibu rumah tangga bersama balita kembarnya di dalam kamar rumah. Korban bernama Rista Damesari Borusaragih, 38 tahun, dan dua anak kembarnya yang masih berusia 4 tahun ditemukan dengan kondisi mulut berbusa dan tergeletak berjajar di tempat tidur. Polresta Deli Serdang menurunkan tim lapor forensik guna mengungkap penyebab pasti kematian, di mana dugaan awal adalah bunuh diri karena tidak ditemukan bekas kekerasan di jasad korban. Hasil otopsi dan juga ada beberapa barang bukti yang nantinya kami akan berkoordinasi dengan laboratorium forensik Polda Sumut untuk mengetahui apa saja yang bisa diidentifikasi terkait dengan barang bukti yang kita amankan di TKP. Ada nggak tanda-tanda kekerasan, Pak? Sampai kemarin pada saat lakukan olah TKP kita belum menemukan tanda kekerasan, namun dari mulut korban keluar buih-buih dari mulut korban. Saat ini jenazah 3 korban sudah berada di rumah duka, namun awak media dilarang untuk mengambil gambar. Korban Rista Damesari Borusaragih diketahui merupakan seorang guru SMA negeri di Deli Serdang. Seorang ayah tiri tega mengikat tangan dan kaki seorang balita. Alasannya karena ia kesal anak kandungnya terluka karena dijahili anak tirinya. Sejumlah warga mendobrak pintu rumah kontrakan di Ragajaya, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, warga menemukan seorang bocah dengan tangan dan kaki terikat. Warga pun segera menyelamatkan bocah dan melaporkan hal ini ke polisi. Warga mengaku menggerebek kontrakan karena sering mendengar suara bocah yang merintih kesakitan. Korban juga kerap mengeluh tidak diberi makan kepada tetangganya. Jadi anak dalam kayak anak orang di penjara gitu, manggilin, minta ditolongin. Yang anak itu? Iya, kan anaknya ada 4, jadi yang paling tua. Ada disuruh buka itu tali diikat, nggak mau, takutnya diancam. Dari hasil laporan warga, polisi pun segera menangkap pelaku.
Pelaku yang berprofesi sebagai supir ojek online itu hampir setiap hari melakukan kekerasan kepada anak tirinya yang masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku adalah balas dendam atas perbuatan korban kepada anak kandungnya. Ada anaknya dia, anak kandungnya ya, berinisial M, terdapat luka. Kemudian korban yang berusia 8 tahun menyatakan bahwa dia sempat menyiramkan air panas kepada M. Karena tidak terima anak kandungnya aniaya seperti itu oleh si anak tirinya, kemudian si pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan mencolokkan setrika listrik, kemudian menempelkan pada tangan korban dan kaki korban. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam dalam sel tahanan Polrestro Depok. Tersangka dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara korban akan menjalani proses trauma healing di rumahnya bersama dengan ibunya. Ibu yang membunuh 1 anak dan melukai 2 anak lainnya di Brebes, Jawa Tengah mengaku mendapat bisikan goib saat melakukan aksi sadis tersebut. Dirinya berdalih jika anaknya tidak dibunuh maka hidupnya sengsara. Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah telah meminta keterangan 4 saksi terkait ibu kandung yang membunuh 1 anak dan melukai 2 anak lainnya. Namun pelaku belum bisa diminta keterangannya lantaran masih dirawat di RSUD Dr. Susilo Slawi untuk pemeriksaan kejiwaan. Hasil keterangan saksi, sang ibu kandung mengaku mendapat bisikan gaib untuk membunuh anaknya jika tidak ingin hidup ketiga anaknya sengsara. Ibu berinisial KU ini juga belum ditetapkan menjadi tersangka. Namun jika kondisi kejiwaannya ternyata tidak terganggu, maka KU akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Sementara itu kondisi 2 anak KU yang terluka di leher kini kondisinya membaik dan masih dirawat di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Keduanya kini juga sudah berada di ruang perawatan bangsal. Biaya perawatan keduanya ditanggung pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemkab Brebes akan menanggung biaya akomodasi dan pendampingan psikologis pada korban. 20 Maret lalu, warga Duku Sukawera Brebes, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya AT, bocah perempuan berusia 7 tahun yang dibunuh ibu kandungnya. Tewasnya AT diketahui para tetangga saat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku usai sholat subuh. Selain mendapati anak kedua pelaku yang sudah tak bernyawa, anak pertama dan ketiga yang mengunci diri di kamar juga ditemukan warga dengan kondisi terluka di dada dan leher. Usai kejadian, KU ibu yang membunuh 1 dan menganiaya 2 anaknya digelandang ke Polres Brebes. Pelaku sempat menolak turun dari mobil saat tiba karena ketakutan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel pelaku, bantal dan pakaian korban serta pisau cutter yang digunakan pelaku melukai anaknya. Pada Januari lalu, pemirsa, seorang ayah yang tega membakar 2 anaknya di Pekanbaru Riau ditangkap. Pelaku mengaku nekat karena sakit hati dengan istrinya yang berselingkuh dengan pria lain. Di rumah yang berada di Komplek Perumahan Bumi Tanggor Lestari, Kecamatan Kulim, Pekanbaru inilah 2 anak yang masih remaja dibakar oleh ayah kandungnya. Pelaku yang bernama Agus tega membakar kedua anaknya lantaran sang anak membela ibunya saat pelaku sedang bertengkar, bahkan akan membunuh istrinya. Mobil dan sepeda motor serta barang-barang lainnya ikut terbakar. Akibat kejadian tersebut, 2 anak yang masih remaja dirawat di Rumah Sakit PMC Pekanbaru. Salah seorang korban bernama WN harus menjalani perawatan secara intensif karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sedangkan korban bernama GT mengalami luka bakar di bagian kedua tangan. Udah merencanakan di tempat kerja tuh dia udah ngasah-ngasah pisau untuk menghabisi kakak. Cuman mungkin karena anak-anak bela gitu kan, kakak itulah anak yang kena kan, disiramkanlah bensin ke anak, dipercikkan
mancis, itulah mancis itu mengejar anak kakak lah, itu kan itulah. Usai melakukan aksinya, pelaku berusaha kabur namun berhasil diamankan warga sekitar. Pelaku kemudian langsung diserahkan ke pihak kepolisian sektor Tenayan Pekanbaru. Kepada polisi, Agus mengaku nekat melakukan aksi pembakaran itu karena tersulut emosi istrinya yang suka mengasut-asut anaknya. Selain itu, ia juga dibakar api cemburu karena istrinya selingkuh dengan pria lain. Oh, sering ngasut-asut anaknya, dan saya marah-marah terus juga. Karena saya kerja dari pagi, pulang pagi lagi, jadi keluarga. Mengasut anak masalah apa? Ya apa, melawan sama saya. Istri ini sering cekcok, udah sempat pisah rumah ya Pak ya? Sempat pisah rumah, tapi udah baikan kembali. Istrinya mengaku punya pria idaman lain, tapi dia belum bisa membuktikan. Gitu kira-kira ya, benar ya? Jadi ya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembakaran yang membahayakan orang lain dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, anak-anak tidak sepatutnya mendapatkan kekerasan dengan alasan apapun. Kenakalan anak bisa diantisipasi dengan memberi pengertian dan pola asuh yang benar, bukan dengan kekerasan. Sesaat lagi kita memiliki informasi dari seorang residivis tewas dianiaya ayah dan adik kandung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Realita.